Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi, kita akan membahas tentang sistem komputer, di mana sistem komputer ini terdiri dari tiga bagian yang penting. Pertama, input, kedua, proses, dan yang ketiga, bagian output. Secara definisi, sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Lalu, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Nah, jika digabungkan, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Sejarah singkat perkembangan komputer. Penemunya adalah Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai Difference Engine yang pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Pada generasi pertama, yaitu atau tabung vakum, pada tahun 1946. Ciri-ciri generasi pertama diantaranya proses kurang cepat karena dia menggunakan alat atau teknologi yang memang kurang efisien, kurang canggih seperti sekarang ini, dan menggunakan alat elektronik yang cukup besar secara fisiknya. Lalu daya simpanannya kecil, kemudian suhunya cepat panas sehingga membutuhkan pendingin. Ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Sedangkan untuk generasi kedua, yaitu mengembangkan alat elektronik yang disebut dengan transistor pada tahun 1959, di mana transistor yang kita ketahui terdiri dari 3 kaki. Yang pertama basis, emitter, lalu kolektor. Ciri-ciri dari generasi ini diantaranya proses operasi lebih cepat dari generasi sebelumnya. Lalu mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Kemudian orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Mampu melakukan proses real time dan real sharing. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi di sini lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
Selanjutnya generasi ketiga yaitu menggunakan elektronik atau alat elektronik IC, kepanjangan dari Integrated Circuit, pada tahun 1965. Ciri-ciri dari generasi ini diantaranya, pertama, kapasitas memori lebih besar. Kedua, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. Ketiga, media penyimpanan dengan kapasitas yang cukup besar. Keempat, karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat dari generasi sebelumnya atau transistor dan tabung vakum. Yang kelima, peningkatan software. Keenam, dan masih banyak lagi lainnya. Yang dimaksud dengan masih banyak lagi lainnya, ada beberapa perubahan selain daripada software. Terus dari segi ukuran juga lebih mengecil atau lebih sederhana dari generasi-generasi sebelumnya. Kalau di segi kelihatan fisiknya, ya seperti televisi atau menggunakan tabung CRT. Dan keyboardnya lebih mirip ke mesin tik. Dan generasi ketiga ini menggunakan disket. Kemudian pada generasi keempat ini sudah mulai menggunakan microprosesor, yaitu pada tahun 1971. Secara bentuk ini tidak jauh beda dengan hari ini, dengan komputer yang kita temui masa sekarang. Nah, ini ada sedikit, sebenarnya ini masih tabung. Dulu penggunaannya tahun 1971 masih menggunakan tabung CRT. Tapi pada proses penggunaannya dia hampir bisa dikatakan hampir mirip. Cuman prosesnya saja yang berbeda. Ketika mulai masuk ke sistem itu memerlukan beberapa tahapan ketika ingin mengolah kata, misalkan menggunakan aplikasi perkantoran. Lalu generasi kelima ini sudah mulai dengan AI atau Artificial Intelligence. Kalau diterjemahkan kurang lebih kecerdasan buatan, di mana generasi ini baik software maupun aplikasi-aplikasi yang lainnya itu digunakan atau kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ketika ingin menggunakan aplikasi atau software untuk mengolah kata, kita bisa menggunakan software Microsoft Word misalkan. Nah, itu bisa lebih khusus atau penggunaannya bisa lebih simple. Atau untuk mengolah gambar misalkan, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop misalkan. Jadi dia lebih mengkhususkan penggunaannya untuk memanipulasi gambar. Terus untuk membuat gambarnya, misalkan menggunakan software Corel. Nah, itu lebih ke spesifikasi di mana penggunaan software oleh si pengguna atau brainware di sini itu lebih, ketika ingin menggunakan komputer dia sesuaikan dengan bidang yang dia gunakan. Terus untuk pengembangan lainnya, misalkan ketika
untuk mengisi absensi. Dia sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk orang-orang sekarang ini, misalkan penggunaan dari fingerprint misalkan. Jadi generasi kelima ini sudah dikatakan sudah lumayan canggih dalam penggunaannya, dan untuk metode belajar juga tidak seperti generasi-generasi sebelumnya yang memang harus ada keahlian khusus atau proses belajarnya cukup lama. Sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hardware atau disebut perangkat keras, di mana peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Nah, jadi hardware di sini dia bisa dilihat atau disentuh oleh panca indera. Kemudian yang kedua yaitu software, disebut juga dengan perangkat lunak, di mana rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Nah, apa yang dikatakan atau dijelaskan tadi, bahwa penggunaan software ini baiknya digunakan itu sesuai dengan atau diinstal kalau sudah masuk ke komputer, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian brainware atau perangkat pikir, atau kami orang IT menyebutnya itu user, yaitu orang yang menggunakan komputer. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, dalam hardware terdiri dari 3 bagian pokok. Pertama, input device, proses, kemudian output. Nah, input dan output ini salah satu faktor pendukung atau peripheral device. Ini faktor pendukung melengkapi proses device ini yang memang dikatakan paling penting. Hardware yang paling penting berada di dalamnya. Di dalamnya kurang lebih ada memori, nanti kita jelaskan di depan. Memori itu ada RAM dan ada ROM. Nah, selain itu juga ada di sini di proses device ini ada lempengan atau blok yang disebut dengan motherboard. Nah, di mana memori, prosesor, lalu yang komponen lain-lainnya itu berhubungan di atau menghubungkan dengan komponen-komponen yang lainnya. Dari perangkat atau bagian input device, salah satunya ada keyboard, yaitu keyboard penggunaannya untuk memberikan perintah atau menulis. Kemudian mouse ini lebih membantu keyboard, pendukung keyboardnya untuk mengarahkan kursor bagian-bagian tertentu yang akan kita pilih, sehingga proses penggunaan atau pekerjaan menjadi lebih cepat. Kemudian ada joystick, biasanya identik dengan orang-orang yang bermain game misalkan. Lalu light pen ini seperti pensil dan biasanya digunakan oleh orang-orang desain grafis ya, atau memanipulasi gambar misalkan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ini salah satu poin penting atau banyak orang yang memakai. Kemudian dilanjut dengan output device. Salah satu atau contohnya, pertama monitor, yaitu berfungsi untuk menampilkan layar sehingga kita bisa melihat apa yang akan kita perintahkan dan apa yang memang kita baca hasil daripada proses perintah tersebut. Lalu kemudian ada printer. Printer ini penggunaannya untuk mencetak, baik mencetak tulisan, teks maupun gambar dan lain sebagainya. Kemudian ada plotter. Plotter ini hampir sama dengan printer,
Namun plotter ini lebih ke perangkatnya lebih besar. Biasanya digunakan oleh percetakan untuk membuat banner misalkan atau baliho dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk penjelasan daripada tadi hardware ada CU atau control unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Kemudian ada ALU, kepanjangannya itu Arithmetic and Logic Unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Ini berhubungan ya. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Fungsinya yaitu fungsi memori untuk membaca dan menulis. Jadi proses daripada transitnya itu di RAM sini. Tapi dia tidak untuk menyimpan seperti hard disk RAM di sini tuh. Kemudian ada ROM atau Read Online Memory, yaitu memori yang dapat membaca saja. Ini berbeda dengan RAM. Kalau RAM bisa membaca dan menulis, sedangkan ROM itu bisa hanya bisa membaca saja. Ini penjelasan dari gambar slide atau sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh gambar input device. Ini ada joystick, ini ada mouse, ini ada scanner, ini ada mikrofon, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kamera digital juga bisa dikatakan input device. Terus ada lagi selain kamera itu handycam misalkan, ya hampir sama lah handycam dengan kamera. Nah, sedangkan ini salah satu contoh output device-nya. Ada yang saya katakan tadi, untuk monitor itu ada, sebelum ada LCD itu ada tabung CRT. Ini hampir sama ya fungsinya antara tabung dan LCD. Kemudian ada printer, speaker, dan ini plotter. Biasanya ini percetakan ya penggunaannya. Sedangkan untuk klasifikasi software, pertama ada sistem operasi atau operating software, di mana perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Nah, biasanya kalau komputer tanpa diinstal sistem operasi, dia belum bisa digunakan untuk mengerjakan sesuatu atau menginstal software aplikasi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang akan kita gunakan. Kemudian klasifikasi software itu ada bahasa pemrograman, di mana bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Misalkan kita ingin membuat program tentang penjualan yang ada di minimarket misalkan, itu sudah masuk ke bahasa pemrograman. Jadi dia lebih ke khusus. Kemudian apalagi ketika di kampus ada data mahasiswa misalkan untuk menginputkan ke database, nah itu sudah memiliki kampus itu program khusus untuk menginputkan data mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian ada program paket, di mana program komputer yang siap digunakan atau disebut program siap pakai. Program paket itu ya kita katakan seperti aplikasi perkantoran misalkan Microsoft Word, yang di dalamnya juga ada PowerPoint, ada Access, ada Excel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sistem operasi atau operating system itu memiliki fungsi dasar. Pertama, menjadwalkan tugas, lalu mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Dia mengelola ya, lebih mengelola, jadi bisa mengontrol gitu. Melihat spek apa saja sih yang memang itu bisa dilihat yang ada di komputer atau perangkat keras
yang kita punya di rumah misalkan. Lalu menjaga keamanan sistem, apalagi Windows 10 sekarang tuh lebih satu paket dengan antivirus ya. Kemudian memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, menangani interrupt. Kemudian software bahasa pemrograman. Bahasa tingkat rendah, yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi atau high level language. Contohnya basic, COBOL, Pascal, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Contoh dari program paket itu yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum. Aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Misalkan Lotus 123, database, dan WordStat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, pada pengetahuan atau ketika kita mempelajari teknologi, maka brainware yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah disinggung itu, yang disebut brainware itu atau user, orang yang menggunakan komputer. Namun di sini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama operator. Siapa itu operator? Yaitu seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Salah satunya admin, misalkan dia hanya fokus untuk mengerjakan input data misalkan, terus di minimarket dia hanya menginputkan barang yang dijual, terus mengecek barang apa saja yang memang masih ada stoknya atau yang terjual, seperti itu. Jadi lebih ke khusus. Kemudian yang disebut dengan brainware itu ada programmer. Programmer adalah seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Nah, dia lebih ke pembuat software ya, pembuat software apa yang dibutuhkan oleh user atau oleh pengguna. Kemudian ada sistem analis, yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Ketika misalkan ada perusahaan yang tadinya tidak terkomputerisasi, anggap saja contoh kita sekolah. Dulu sekolah menggunakan sistem formulir selebaran ya. Jadi belum ada database-nya, sehingga data-data siswa atau misalkan muridnya itu ketika lulus itu datanya masih data tertulis, tidak bisa dicek, lebih rentan ke rusak, hilang, dan lain sebagainya. Sehingga sistem menggunakan sistem analis ini lebih yang tadinya sifatnya tradisional menjadi modern, atau yang tadinya tidak terkomputerisasi menjadi terkomputerisasi, sehingga data yang diinputkan itu bisa di backup atau bisa di copy atau bisa disimpan misalkan di hard disk, di cloud, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk komponen komputer ini yang paling penting, pertama itu prosesor. Fungsinya adalah melakukan fungsi pengolahan data. Jika hanya terdapat satu prosesor, maka disebut Central Processing Unit atau CPU. Kemudian ada main memory, yaitu penyimpanan data dan program, umumnya bersifat
volatile atau tidak permanen. Jadi memori itu dia bisa menyimpan, tapi bukan menyimpan permanen. Dia menyimpannya sementara saja. Kalau orang mengatakan itu seperti transit, sehingga tidak seperti hard disk yang memang bisa datanya itu bisa di save atau copy paste, atau ketika kita menghapus bisa di recovery dan lain sebagainya. Kemudian ada modul I atau O, yaitu memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternalnya, misalkan peralatan komunikasi, memori eksternal, itu lebih hard disk misalkan, dan lain sebagainya. Ini bisa dipindahkan. Kemudian ada sistem bus, beberapa struktur mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, main memory, dan model I atau O. Nah, ini lebih ke apa? Menggabungkan, menghubungkan gitu antara komponen satu dan komponen yang lainnya, sehingga bisa berguna, berfungsi, dan bisa digunakan. Nah, ini bagian penting daripada diagram blok komputer. Pertama itu ada perangkat masukan yang disebut dengan input device. Kedua, perangkat proses atau central processing unit, disingkat dengan CPU, dan di dalamnya ada media penyimpanan ya, storage device kalau kita sering sebut itu hard disk ya. Lalu ada perangkat keluaran atau output device. Dan ini saja untuk diagram blok atau sistem komputer yang utama yang harus kita pahami dan harus kita ingat itu 3 bagian ini. Dan media penyimpan itu untuk hari ini itu sudah termasuk dalam perangkat proses gitu, sudah satu paket di dalam CPU-nya. Jadi pengembangan daripada sistem komputer itu ada di sini. Pertama ada perangkat input, kedua perangkat proses, dan ketiga perangkat output. Itu saja yang harus kita ingat dalam pertemuan keempat ini. Jadi kita ingat saja ini bagian-bagian blok-blok utamanya gitu. Nanti akan kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya, pengembangan daripada baik itu perangkat lunak, perangkat keras, ataupun dari brainware-nya itu sendiri. Dan pengembangan atau yang akan kita lebih perdalam itu nanti di bagian ini nih, sistem komputer itu input, proses, dan output. Mungkin itu saja pada pertemuan keempat ini dalam pembahasan tentang sistem komputer. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.